Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hamilun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat di Masjid Ar-Raudhah rahimakumullah. Untuk pertama kali sebagai khotib, kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan juga kepada para jamaah agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang sangat sederhana, menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Insya Allah dengan pengertian yang sangat sederhana ini kita akan mendapatinya. Nanti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di Jumat bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan ma'unah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik itu inayah mahabbah dan menjadi sakit Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahmatullah, ketika kita menapakindasi hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW, ada beberapa ingatan kita yang telah disebarluaskan baik melalui Al-Quran dan Al-Hadis ataupun buku-buku Islami sejarah Nabiullah Muhammad SAW, bahwa peristiwa hijrah ini adalah salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa peristiwa hijrah ini adalah salah satu di antara dakwah kita untuk memperkuat agama Islam. Dan di antara alasan hijrah ini adalah termasuk melindungi kaum muslimin dari cengkraman ataupun dari gangguan kaum kafir Quraisy pada saat itu. Kemudian makna yang sekarang ini yang kita sudah memasuki tahun 1447 Hijriah, kita dihadapkan ada saudara-saudara kita yang telah dibantai, dibunuh, yaitu di negeri Palestina yang kita cintai bersama-sama. Kita sadar bahwa umat Islam adalah seluruhnya saudara kita, dan kita juga tahu hujah-hujah. Salah satu di antaranya mar'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika kita melihat kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita. Ain yang dimaksud adalah dengan kekuasaan kita, dengan kemampuan kita. Fa'idha misalnya apabila kita tidak mampu merubah dengan kekuasaan kita, dengan kekuatan kita, dengan kondisi kita pada saat ini, fa'idha misalnya
fabilisani. Maka kita harus berteriak bahwa itu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, supaya kita menyuarakan itu dengan harapan kita nantinya suara kita didengar di masyarakat dunia, dan pada saat akhirnya banyak pertolongan-pertolongan. Dan itu pun bukan berarti Allah tidak tahu. Pada akhirnya nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa'ilah misalnya apabila kita tidak mampu dengan lisan kita, fabiqolbi, dengan hati kita keram, karena kita tidak bisa menyuarakan, karena kita tidak bisa, karena kita sendiri dijajah dari berbagai macam hal, sehingga kita menyuarakan dengan hati kita membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kita ikut bela sungkawa dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan demikian insya Allah dikatakan, ketika kita membela dengan hati kita yang memang tidak bisa mampu berbuat dengan kekuasaan dengan lisan kita, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, kita tahu ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat hijrah dari Makkah ke Madinah, apa salah satu di antaranya ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung rumahnya dan mau dibunuh oleh kafir Quraisy. Dan pada saat itu Rasulullah tetap keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sebagian ulama mengatakan beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW berdoa, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Di mana ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari rumah itu, dan orang kafir Quraisy melihat depannya seakan-akan melihat dinding, melihat ke belakangnya seakan-akan melihat dinding, dan kaum kafir Quraisy dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering kita lantunkan di dalam surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan para orang kafir Quraisy tidak akan melihat Nabiullah Muhammad SAW beserta yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang telah dilakukan bagi Rasulullah Muhammad SAW memberikan kekuatan kepada kita bahwa pada saatnya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam peristiwa yang lain baginda Rasulullah Muhammad SAW mengirimkan pernah dalam peristiwa Ar-Raji, baginda Rasulullah Muhammad SAW disuruh mengirimkan yaitu para hafid yang hafal Al-Quran untuk berdakwah di negeri, yaitu salah satu di antaranya melewati peristiwa Ar-Raji, sehingga ketika mengirimkan sahabatnya yang paling baik, yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan sahabat itu akhirnya dibunuh oleh kafir Quraisy. Kurang lebih 70 sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan itu kita ingat di dalam sejarah Islam, kita lihat dengan peristiwa Ar-Raji, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan doa qunut selama 1 bulan seluruh di dalam sholatnya. Pada akhirnya baginda Rasulullah melakukan yaitu doa qunut, dan doa qunut ini mari kita sama-sama nanti lakukan ketika rakaat yang terakhir di sholat Jumat, supaya saudara-saudara kita yang ada di Palestina dibebaskan oleh Allah, diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditolong oleh Allah dan diberikan kemakmuran yaitu negeri Palestina. Kemudian yang terakhir yang dapat saya sampaikan bahwa apa dari peristiwa hijrah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ada di negeri Indonesia, khususnya di dalam diri kita sendiri dan di lingkungan kita sendiri, sudahkah kita betul-betul hijrah yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya kita tidak bisa membaca Al-Quran kemudian kita bisa membaca Al-Quran, yang asalnya kita mungkin belajar Islam setengah-setengah menjadi full mempelajari Islam dengan
dengan secara keseluruhan, dengan kafah. Hadirin jamaah Jumat Allah, sadarkah bahwa ketika kita ditalkin pada saat meninggal nanti, sering kita dengar di dalam talqin itu di antara kalimatnya adalah marrabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Wahai Tuhan, kau sekarang sudah ada di alam barzakh. Jangan gentar, kamu nanti akan didatangi dua malaikat yang namanya Munkar dan Nakir, dan itu juga makhluk-makhluk Allah. Dan jangan gentar, jawablah. Ketika kau diberikan pertanyaan siapa Tuhanmu, jawab dengan tegas Allahu Rabbi. Ketika kau ditanyakan ulama dinuka, apa agamamu, jawab dengan tegas Islam adalah agamaku. Ketika kau ditanya wa ma nabiyuka, jawab dengan tegas bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Wa ma imamuka, dan siapakah imammu, adalah Al-Qur'anul Karim sebagai imami, sebagai imamku. Ketika kita mengatakan Al-Qur'an itu adalah sebagai imamku, tapi kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, kita tidak pernah melantunkan Al-Qur'an, hanya sebatas sholat kita membaca surah Al-Fatihah, apakah kita bisa menjawab nantinya? Ketika nanti kita ditanya, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-Muslim, seluruh muslim yang ada di dunia ini adalah saudaraku. Dan kita sadar, betul kan, yang ada di Palestina itu adalah saudara kita. Kalau memang itu saudara kita, sebatas mana kita bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Sehingga di dalam qunut nazilah dikatakan Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Apakah kita cukup dengan mendoakan saja? Mungkin di awal-awal kita mungkin mengumpulkan donasi dan sebagainya, tapi berikutnya bagaimana? Jangan sampai kita nanti tertipu ketika dengan mengalihkan isu bahwa Iran menyerang Israel misalnya, sehingga sudah kita lupakan yang ada di Palestina. Mari kesadaran ini kita bangkitkan supaya kita betul-betul bahwa wama ikhwanuka, yaitu saudara muslim yang ada di seluruh dunia adalah saudaraku, dan khususnya Palestina adalah saudara kita semua. Kita doakan semoga teman-teman kita yang ada di Palestina diberikan ketabahan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya cukup dengan doa. Mari kita mungkin berbagi dan donasi kita kirimkan ke sana. Ada sesuatu informasi yang baik, tapi bukan berarti ketika ada yang mengatakan bahwa sebaiknya teman-teman Palestina hijrah ke Indonesia, itu bukan solusi. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan la hijrah ba'dal fath, artinya tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Artinya apa? Berarti rakyat Palestina walaupun dengan mati sekalipun dengan syahid, yang tetap mempertahankan negerinya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan di dalam ungkapan Al-Ishkariman Allah syahidan, saya lebih baik hidup di negeri yang terjajah dengan mulia ataupun Allah syahidan, ataupun mati syahid. Mudah-mudahan kita semua yang peduli dengan Palestina ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan zahir batin sehingga bisa menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bahwa itu semua adalah saudara kita. Ketika kita meninggal nanti, kita sudah bisa melihat wa ikhwanuka al-islamu kullu muslimin ikhwani, seluruh muslim itu adalah saudara. Mudah-mudahan kita nantinya akan di akhir yaitu husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله الذي لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.